Setelah hal itu diperlihatkanlah kompetisi puncak sudah diadakan. Terlihat para murid juga sudah bertanding. Terlihat salah satu tetua meremehkan puncak Raja Obat yang tidak akan bisa masuk 3 besar dalam kompetisi kali ini. Kemudian pertandingan Nona Bing melawan Zhang Feng tiba dan pastinya Nona Bing mengalahkannya dengan mudah. Pertandingan berikutnya adalah antara Naifang dan juga Xin Cheng. Namun semuanya dibuat terkejut. Naifang berhasil mengalahkan Xin Cheng yaitu dengan mudahnya. Padahal Naifang di ranah esensi sejati tahap menengah. Kemudian panitia mengumumkan babak selanjutnya yang akan ada 4 pertandingan. Ternyata Naifang dan Nona Bing berhasil sampai ke 8 besar. Terlihat ketua puncak lain meremehkan Naifang. Setelah hal tersebut, pertandingan antara Nona Bing dan Hua Yuan pun akhirnya dimulai. Nona Bing mengatakan ia akan mengalahkan senior Yuan dengan 3 gerakan. Terlihat senior Yuan bilang bahwa Nona Bing hanya membual. Hingga pada akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Dan pastinya Nona Bing berhasil mengalahkan senior Yuan, yaitu dengan kekuatan es misterius. Setelah hal itu, pertandingan keempat pun antara Xin Ye dan Naifang pun akan dilaksanakan. Para ketua puncak meremehkan Naifang yang pastinya kalah oleh Xin Ye dikarenakan kesenjangan ranah. Para murid terkejut Naifang mengeluarkan kondensasi niat pedang. Ternyata itu adalah kondensasi niat pedang yang terbangun dari dirinya sejak awal, yaitu di kehidupan sebelumnya. Terlihat para tetua pun terkesan dengan bakat pedang ilmu Naifang yang luar biasa. Sementara itu Xin Ye tetap meremehkan Naifang dikarenakan ranahnya lebih tinggi. Terjadilah pertarungan pedang di antara mereka berdua. Terlihat Naifang unggul dalam pertarungan tersebut. Ketua puncak mengetahui pencapaian teknik pedang api misterius milik Naifang telah mencapai puncak. Kemudian dengan sangat cepat menebas Xin Ye dengan kekuatannya yang membuat Xin Ye tidak berdaya. Naifang menyuruh Xin Ye menyerah saja dikarenakan sudah terluka. Ketua sekte yang melihat hal itu mengatakan Naifang terlalu kejam. Namun ketua puncak Raja Obat bilang bahwa ini tentang kekuatan bukan tentang kerapuhan. Hingga akhirnya Xin He keluar dari arena setelah disuruh oleh ketua sekte. Sementara itu terlihat Fei Chen dimarahi oleh kakaknya dikarenakan gagal mengalahkan Naifang. Padahal ranah Naifang rendah. Ternyata Hao Yehu ini adalah adik dari Yilong. Dan pertandingan selanjutnya antara Yehu dan Naifang. Para murid yang melihat lawan Naifang adalah Yehu, mereka menduga Naifang pasti akan kalah. Setelah mereka berdua memberikan hormat dari puncak masing-masing, mereka pun akan langsung bertarung. Ketua sekte khawatir jika Naifang menang maka Naifang bisa memasuki menara pedang dan juga mempelajari ilmu pedang Haotian secara lengkap. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Naifang juga menggunakan teknik pedang api misteriusnya untuk menyerang. Ditambah lagi Naifang sudah tahu gerakan ilmu pedang Yehu. Naifang mengatakan apakah hanya segini kemampuan Yehu. Terjadilah kembali bentrokan pedang di antara mereka berdua. Ditambah lagi Yehu mengeluarkan teknik ledakan energi semesta untuk menyerang. Dan pastinya Naifang bisa menahannya dengan benteng api. Kemudian Naifang mengeluarkan teknik matahari terbenam. Ketua sekte juga terkejut ilmu pedang apa yang digunakan oleh Naifang. Terlihat terjadilah bentrokan kekuatan hebat di antara mereka berdua. Dan pastinya Naifang menang dalam pertarungan kali ini. Ketika itu ketua sekte menanyakan kepada Naifang ilmu pedang apa yang Naifang gunakan. Dikarenakan itu bukan teknik pedang milik sekte Haotian. Semuanya pun terkejut ketika Naifang bilang dia menciptakan teknik pedangnya sendiri.
Ketua Puncak Raja Obat juga menjelaskan, memang itu adalah teknik ciptaan dari Ne Feng sendiri. Akhirnya Ne Feng pun aman dari tuduhan yang dilancarkan kepada dirinya bahwa ia adalah mata-mata. Dan pertandingan selanjutnya adalah Nona Bing dan Nona Suyi. Para murid pun membandingkan kecantikan Nona Suyi dan Nona Bing. Setelah dari mereka memberikan hormat, terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Terlihat Nona Suyi cukup kesulitan dengan hawa dingin dari Nona Bing. Lantas Nona Bing menggunakan segel es krim ilusi es misterius. Terjadilah bentrokan kekuatan hebat di antara mereka berdua. Dan pada akhirnya Nona Suyi pun dibekukan oleh kekuatan dari Nona Bing. Dan pada akhirnya Nona Bing lah memenangkan pertarungan kali ini. Para murid pun terkejut Nona Bing dan Ne Feng mengalahkan orang yang ranahnya di atas mereka. Terlihat para tetua puncak dan ketua sekte nampaknya ingin menyingkirkan Ne Feng karena tidak diperbolehkan jenius lain terlahir selain dari keluarga Hao. Dan ketika pertarungan Nona Bing dan Ne Feng, Nona Bing langsung mengaku kalah. Akhirnya Ne Feng memenangkan tempat pertama. Sesuai aturan, Ne Feng akan memasuki menara pedang untuk belajar teknik pedang Haotian. Ketua Huang menjelaskan ada 3 tingkatan di dalam menara pedang. Setelah berhasil melewati ujian, maka bisa mendapatkan akses ke dalam teknik tersebut. Ne Feng bergumam, ia tahu betul aturan ujian di pagoda pedang. Di kehidupan sebelumnya, ia melewati tingkatan kedua. Ia mendapatkan esensi sejati dan pembentukan jiwa. Dan kali ini ia pasti akan mendapatkan bab jiwa sejati. Setelah di dalam, Ne Feng mendapatkan slip giok dari bab esensi sejati, yaitu ilmu pedang Haotian. Kemudian Ne Feng dikirim ke lantai kedua. Setelah berhasil menebas beberapa boneka, Ne Feng mendapatkan bab pembentukan jiwa dari ilmu pedang Haotian. Adapun lantai ketiga, kesulitannya lebih tinggi 2 ranah. Di kehidupan sebelumnya ia terhenti di sini, tapi kali ini ia tidak akan kalah lagi. Terjadilah pertarungan di antara Ne Feng dan prajurit boneka. Boneka prajurit itu pun sulit untuk dikalahkan dan lebih kuat dari Yehu. Namun setelah Ne Feng berhasil mengalahkan boneka prajurit tersebut, justru yang muncul bukan slip giok, malah seorang laki-laki tua. Ternyata itu adalah leluhur Haotian. Leluhur tidak menyangka ada seseorang yang bisa lulus dalam ujian, padahal bukan dari keluarga Hao-nya. Ne Feng juga tahu leluhur ini dikenal sebagai manifestasi sage, atau ini hanyalah bentuk spiritual saja. Leluhur sangat marah karena mengetahui Ne Feng bukan dari keturunannya yang akan belajar ilmu pedang Haotian. Ne Feng mengetahui bahwa dia bukanlah leluhur yang asli. Kemudian leluhur itu pun menyerang Ne Feng sampai Ne Feng terpental. Leluhur juga ingin tahu hubungan Ne Feng dengan sekte Jiang. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Ne Feng mengeluarkan teknik matahari terbenam. Terjadilah bentrokan hebat di antara mereka berdua. Kemudian Ne Feng menggunakan teknik sinar matahari ungu untuk melawan leluhur, dan akhirnya leluhur pun berhasil dikalahkan oleh Ne Feng. Setelah itu, Ne Feng berkultivasi untuk memulihkan dirinya. Ne Feng juga terkejut, lantai ketiga ternyata palsu. Ditambah lagi leluhur tidak mau menyerahkan ilmu pedang Haotian kepada orang luar. Di kehidupan sebelumnya, Ne Feng tahu sekte Haotian kalah telak dan tidak bisa bangkit lagi. Akhirnya Ne Feng akan memikirkan cara lain untuk mendapatkan bab jiwa sejati dari keluarga Hao. Sementara itu ketika Ne Feng keluar, ia mengatakan kepada gurunya ia tidak berhasil mendapatkan bab ketiga. Kemudian gurunya pun membawanya untuk disembuhkan. Di sisi lain, ketua sekte senang Ne Feng tidak berhasil dalam ujian, dan Ne Feng akan sulit untuk mencapai ranah Martial King. Kembali kepada Ne Feng, setelah ia disembuhkan oleh gurunya,
ia menyadari untuk mendapatkan bab jiwa sejati dari sekte Hao-Tian hanya ada satu cara, yaitu memanfaatkan keretakan keluarga Hao dan memaksa mereka untuk menyerahkannya. Tapi sebelum itu Ne Feng harus meningkatkan kultivasinya dan juga teknik pedangnya. Setelah hal tersebut, Ne Feng tahu metode rahasia penyegelan memang bagus. Ditambah lagi gurunya dan Nona Bing tidak tahu kalau ia telah mencapai puncak rana esensi sejati. Ketika itu Ne Feng mendengar suara Phoenix. Ia pun mengetahui ada alam rahasia yang menyimpan banyak harta yang bisa memperkuat jiwa. Tapi harta yang memperkuat jiwa sangatlah jarang, tapi banyak ditemukan di situs kuno, yaitu di alam rahasia domain Yan Huang. Ne Feng tahu ada gunung kicauan Phoenix yang di puncaknya ada gua. Di dalam gua, api yang menyerupai Phoenix akan muncul setiap beberapa tahun. Orang menyebutnya api esensi darah Phoenix. Bagi praktisi atribut api, Phoenix ini adalah harta yang langka. Dengan menyempurnakannya dapat menembus ranah, bahkan bisa bersaing dengan praktisi Martial King. Ternyata pembukaan gunung itu akan berlangsung 4 tahun dari sekarang. Namun kali ini Ne Feng harus membawa pulang api esensi darah Phoenix. Dengan adanya dua harta itu, yaitu darah Phoenix dan mutiara api, ketika ia mencapai ranah roh sejati, kekuatannya akan lebih tinggi lagi, yaitu dari kehidupan ia sebelumnya. Tidak lama Ne Feng dipanggil oleh Nona Bing karena ada sesuatu. Benar saja ketua sekte membicarakan tentang gunung kicauan Phoenix. Ketua sekte mengingatkan ini adalah kompetisi antara jenius dari 8 sekte dan sekte Hao-Tian selalu ada di peringkat teratas. Kemudian ketua dan para murid dari masing-masing puncak pun berangkat. Dijelaskan oleh ketua Huang. Tangisan Phoenix terdengar dari gunung tangisan Phoenix adalah 100 tahun yang lalu. Ketua Huang juga menjelaskan hanya jenius dan ranah esensi sejati yang dapat mencapai gua Phoenix. Ketua Huang juga menjelaskan api esensi Phoenix dapat menembus ranah. Ia percaya kepada dua muridnya, yaitu Ne Feng dan Nona Bing. Ditambah lagi ada harta lain, yaitu namanya giok api Phoenix yang dapat meningkatkan kekuatan atribut api. Berapa banyak yang bisa didapatkan tergantung keberuntungan mereka. Setelah sampai di perbatasan, terlihat masing-masing dari ketua sekte Hao-Tian pun ataupun sekte lainnya menyapa satu sama lain. Lalu ketua Huang menyuruh Ne Feng dan Nona Bing memberikan salam kepada ketua sekte Tian Yuan, juga ketua sekte Wan Jian, juga ada dari ketua sekte Jiang. Kemudian Nona Bing dan Ne Feng pun masuk ke dalam gua. Ne Feng tahu jelas di kehidupan sebelumnya dia dikhianati oleh ketua sekte Jiang dan ia sangat kesal akan hal itu. Sementara itu setelah masuk ke dalam gunung, terlihat Nona Bing tampaknya sudah tidak kuat dengan aura api di sini. Akhirnya Ne Feng lebih dulu agar mendapatkan esensi darah Phoenix. Namun ketika itu Ne Feng bertemu dengan Yuyan. Ternyata dalam kehidupan sebelumnya ada dua wanita penting dalam hidup Ne Feng. Pertama adalah Nona Bing dan yang kedua adalah Yuyan. Ditambah lagi Yuyan membantu Ne Feng masuk ke sekte Jiang. Namun karena ambisi Ne Feng balas dendam untuk Nona Bing, ia pun lupa dengan jasa Yuyan. Setelah itu Ne Feng memperkenalkan dirinya kepada Nona Yuyan. Mengetahui bahwa Ne Feng ingin esensi darah Phoenix, tapi Ne Feng akan melakukan hal lain dulu, yaitu menyelamatkan seseorang. Ne Feng mengingat di kehidupan sebelumnya ia menemukan sebuah formasi secara kebetulan, lalu menyelamatkan seorang praktisi ranah pembentukan jiwa yang terjebak di dalamnya. Ia juga menggunakan metode pemecah formasi yang ia pelajari dari alam rahasia. Sejak saat itulah praktisi tersebut yang bernama Jian Ling Feng, yang adalah keluarga pedang sekte Wan Jiang, menjadi tangan kanan Ne Feng sampai ia terbunuh oleh Martial King dari sekte Hao-Tian, yaitu untuk menyelamatkan Ne Feng. Di kehidupan ini Ne Feng harus menyelamatkannya lebih awal agar mendapat lebih banyak dukungannya. Ne Feng juga memberitahu bahwa ia tahu gua ini dari gurunya. Benar saja di dalam formasi ada orang seperti yang dikatakan oleh Ne Feng. Lantas Ne Feng memperkenalkan dirinya, murid langsung dari ketua Huang. Ternyata orang tua yang bernama Lin Peng ini
terjebak di formasi ini selama 100 tahun. Ne Feng mengatakan berikan dia waktu 2 jam, formasi ini akan dia hancurkan. Kemudian dengan teknik tubuh yang sejati, Ne Feng seperti menggambar pola formasi, lalu menempelkan pola formasi itu pada formasi yang menjebak Ling Peng. Tidak lama setelah itu, benar saja formasi pun hancur. Ternyata orang yang menjebak Ling Peng adalah Jiang Kongchen yang menguasai 10.000 pedang aliran astral. Tapi untuk membalas dendam bukan waktunya saat ini, kata Ne Feng. Ne Feng mengatakan ia menyelamatkan Ling Peng emang ada tujuan, yaitu sebelum Ne Feng menjadi Martial King, Ling Peng harus melindungi Ne Feng. Ne Feng yakin dia bisa menjadi Martial King dalam waktu 30 tahun. Mendengar hal itu, akhirnya Nona Yuyan dan Ne Feng bertaruh. Apakah Ne Feng mampu dalam waktu 30 tahun mencapai Martial King, dan yang kalah harus menuruti apapun perintah pemenangnya. Ne Feng pun menyuruh Ling Peng lakukan yang terbaik untuk mencari giok api Phoenix. Dengan begitu bisa meningkatkan kultivasi Ne Feng dengan cepat. Setelah hal tersebut, Nona Yuyan menawarkan Ne Feng bergabung dengan Sekte Jiang. Karena leluhur Sekte Jiang juga memiliki tubuh yang sejati. Karena mengetahui di kehidupan sebelumnya, Ne Feng pun langsung menolaknya. Ia tahu jelas di kehidupan sebelumnya ia menikah dengan Yuyan, tapi di kehidupan ini tidak mengulangi takdir itu lagi. Kemudian Ne Feng pun pergi mencari esensi darah Phoenix. Kembali kepada Nona Bing, terlihat praktisi-praktisi dari sekte memperkenalkan diri mereka masing-masing. Mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak melihat Ne Feng, padahal Ne Feng lebih awal daripada Nona Bing. Tidak lama setelah itu muncul api esensi darah Phoenix. Nona Bing akan membantu Ne Feng mendapatkan esensi darah Phoenix walau atributnya adalah es. Kemudian murid sekte lain mengatakan aturan lama yang berhasil memurnikan esensi darah Phoenix ialah pemenangnya dan yang terkuat. Tak lama setelah hal itu, Ne Feng muncul dengan kecepatan luar biasa. Ketika ia sampai, ternyata sekte lain dalam proses pemurnian. Kemudian Ne Feng mengatakan kepada mereka semua tidak perlu memurnikan esensi darah Phoenix karena akhirnya akan menjadi miliknya. Terlihat salah satu praktisi yang bernama Liao Peng yang tidak terima perkataan Ne Feng, ia pun langsung menyerang Ne Feng. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Pastinya dengan kekuatan pedang Ne Feng yang hebat, ia pun berhasil mengalahkan Liu Feng. Akhirnya Liu Feng mengatakan Ne Feng layak bersaing mendapatkan esensi darah Phoenix. Lalu setelah itu Ne Feng justru bertarung dengan Nona Yuyao. Ternyata serangan Nona Yuyao Melody diubah menjadi serangan jiwa. Namun pastinya dengan kekuatan pedang Ne Feng dan Ne Feng menyembunyikan ranahnya, ia pun berhasil menghancurkan ruang spiritual Nona Yuyao dan juga melukai Nona Yuyao. Nona Yuyao mengakui kekalahannya dan esensi darah Phoenix menjadi milik Ne Feng. Namun ketika Ne Feng akan mengambilnya, dia dihentikan oleh Yehu. Yehu juga menggunakan nama ayahnya untuk mengambil esensi darah Phoenix. Hingga akhirnya Yehu tidak bisa berbuat apa-apa karena Ne Feng menyuruhnya untuk minggir. Setelah hal itu, Ne Feng memulai memurnikan esensi darah Phoenix dan ia pun berhasil mendapatkannya. Dan untuk selanjutnya, setelah alam rahasia Yan Huang dibuka dan mendapatkan mutiara api ilahi, itu akan meningkatkan peluangnya untuk melawan sekte Haotian. Kemudian Ne Feng dan Nona Bing akan mencari giok Phoenix. Sementara itu ternyata semua giok api telah diambil oleh Ling Peng. Ditambah lagi para murid lainnya tidak bisa melawannya karena Ling Peng yang adalah tangan kanan dari Ne Feng adalah master puncak ranah pembentukan jiwa. Ketika di luar, Yehu menggertak Ne Feng. Apakah sekarang Ne Feng berani mengatakan hal yang sama seperti di gua? Karena sekarang dia bersama ayahnya yang adalah ketua sekte Haotian. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Zhenhu Dianfeng part kelimanya.
Untuk pas selanjutnya akan di-update sepatnya, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini. Dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.